Baik, hari ini kita akan membahas mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang. Bayangkan saja ada lebih dari 500 suku bangsa di Indonesia. Sungguh merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun demikian, kekayaan ini akan menjadi masalah jika kita tidak pandai mengelola perbedaan yang ada. Tentu ini berkaitan pula dengan asal mula kedatangan suku bangsa dan kapan mereka datang. Memahami teks. Penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dan daratan utama. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli itu disebut sebagai bangsa Veda oleh Sarasin. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hyeng di Kamboja, Miao Tse, Yaozen di Cina, dan Senoi di Semenandung Malaya. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam 2 tahap. Mereka itu oleh Sarasin disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan mereka terpisah diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero-Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu ini pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kemudian di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Nah, ini merupakan contoh gambar dari suku Dayak Kalimantan Timur, suku Toraja Sulawesi Selatan, kemudian suku Batak Sumatera, dan suku Alas dari Aceh. Oke, ini merupakan wilayah peredaran mereka dari luar Kepulauan Indonesia dan masuk ke dalam Kepulauan Indonesia. Kemudian yang kedua ada Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga dengan orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada rasa Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas atau peralatan dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini juga dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero-Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari
pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Perpindahan ras Deutero-Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Selanjutnya Deutero-Melayu membaur dengan Proto-Melayu. Contoh, itu ada suku Alas dan Gayo. Deutero asli adalah suku Papua. Berikut ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia yaitu ras Melanozoid. Nah, mereka tersebar di Lautan Pasifik, di pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Irian dan benua Australia, beberapa pulau di sekitar Papua dan Papua Nugini. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanozoid di Papua berawal saat zaman es berakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun sehingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju ke Oseania. Bangsa Proto-Melanozoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan pencampuran dengan ras baru itu. Pencampuran bangsa Melayu dan Melanozoid menghasilkan keturunan Melanozoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Ras Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan di Afrika. Kelompok Wedit. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang kepala mesocepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi atau Kubu, di Siak atau Sakai, dan di Sulawesi pojok tenggara atau Toala, Tokea, dan Tomuna. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Serasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu Standar, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi dan Madagaskar di Tagalog dan Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunanya adalah pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Di samping bahasa-bahasa itu juga terdapat bahasa Halmahera Utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan bagian utara Pulau Halmahera.